Habis makan siang baru masuk rodoh. Jangan nanti sebelum makan siang masuk rodoh, karena kita makannya pagi banget. Ketika kita siang nggak makan, nunggu malam lagi, akhirnya nanti masuk angin. Jadi nanti meskipun kita masuk rodohnya siang, maka nanti makan dulu. Habis sholat balik, atau sebelum berangkat ke masjid sholat. Sebelum berangkat ke masjid makan dulu, baru ke masjid. Nanti makan siang akan dimulai dari jam 11:30 sampai jam 3 sore. Makan pagi akan dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Makan malam dimulai dari jam 6 malam sampai jam 9 malam. Nanti akan kami infokan di grup semuanya. Setiap sholat wajib di Masjid Nabawi. Yang kedua, tidak menguatkan suara ketika berada di kota Madinah ataupun di dalam masjid. Enggak teriak-teriak, oi.
sangat tidak dianjurkan. Yang ketiga, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, sunnah mandi dan memakai minyak wangi ketika hendak ke Masjid Nabawi dan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya mampu setiap mau sholat mandi, fadhol, silahkan. Karena kita sholat itu pun sama saja kita mandi menyucikan diri kita dari dosa. Tapi kalau kita mau mandi untuk membersihkan diri kita, jasmani kita, maka apa? Kemudian sholat itu sangat afdal sekali. Karena apa? Innallahal jamal yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, suka yang indah. Yang ketiga, yang selanjutnya, yang kelima, jika mempunyai sedikit kelebihan di dalam materi, maka sangat dianjurkan untuk bersedekah dengan ahli Madinah seberapa mampu, semampunya, dengan mengharap supaya ziarahnya, ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mengingat di dalam hati kehormatan dan kemuliaan kota Madinah. Kita harus tanamkan dalam hati kita bahwa jangan sesekali kita melakukan maksiat baik di kota Madinah ataupun nanti di kota Makkah. Karena apa? Dua kota ini adalah dua kota yang sangat mulia. Jadi jangan sesekali kita mempunyai niat yang jelek, kita mempunyai niat yang buruk. Harus sepandai-pandai diri kita, sebisa-bisanya diri kita, apabila ada di antara kita atau ada orang lain yang membuat kesalahan dengan kita, sebaik-baiknya kita untuk segera memaafkan. Karena apa? Kita berada di dua kota yang mulia. Barang siapa melakukan kebaikan, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi apabila melakukan kejelekan, dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, membaca doa ketika masuk Masjid Nabawi. Terus kemudian dengan mendahulukan kaki kanan dan membaca doa ketika keluar dari masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Insya Allah semua sudah hafal doa keluar masjid masuk masjid. Insya Allah. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Yang selanjutnya, sembahyang sunnah di raudhah dan berdoa semoga ziarahnya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan dan mendapat manfaat dunia akhirat. Nah, ini ada sedikit tambahan untuk raudhah. Raudhah itu Bapak Ibu, itu yang dikatakan raudhah ma baina baiti wa mimbari. Di antara rumahku dan mimbarku itu raud min riyadil jannah, katanya Nabi. Akan tetapi ketika kita masuk raudhah itu kan ada beberapa shaf. Itu tidak semua dikatakan raudhah. Kalau tidak salah yang dikatakan raudhah itu hanya 3 shaf saja. Biasanya dikasih garis palang merah. Kalau sudah penuh kita nggak bisa ikutan sholat di situ. Nah, nanti ketika kita sholat di raudhah, ketika kita masuk raudhah, supaya kita bisa berlama-lama harus pinter-pinter nyolong tempat. Kalau kata orang Jawa, curi tempat. Jadi misalnya sudah sholat di shaf keempat, maju ketiga, pindah lagi, sholat lagi kedua, pindah lagi sholat ke satu. Kalau pengen berlama-lama, karena apa? Ketika kita di raudhah itu waktunya tidak panjang. Pasti setelah kita sekali sholat akan langsung disuruh keluar. Tapi pandai-pandai diri kita untuk mengakali tugas dengan niat ingin memperbanyak ibadah di dalam raudhah. Karena raudhah ini sekarang ada peraturan baru, kalau mendaftar raudhah lewat nusuk itu hanya sekali selama setahun. Jadi nggak bisa sering-seringan masuk raudhah. Kepada Rasulullah dengan khusyuk dan suara yang rendah dan dengan adab yang baik, sempurna seolah-olah berhadapan dengan Rasulullah SAW. Ketika ziarah kepada Nabi, kita eluhkan semua kepada Nabi, kita curhatkan kepada Nabi, ya Nabi, tolong kita tawassul sama Nabi. Bukan kita minta kepada Nabi, tapi kita minta tolong kepada Nabi. Dengan wasilahnya Nabi Muhammad SAW, Allah akan segera mengabulkan segala hajat-hajat di kita.
Lalu mengucap salam kepada sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ataupun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ketika kita ziarah Nabi, jangan hanya kita mengucapkan salam kepada Nabi, tapi ucapkan salam juga kepada para sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, karena beliau berdua ini dikuburkan di samping Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan sholawat kepada Rasulullah. Kita di Madinah hanya 4 hari 3 malam. Sangat dianjurkan sekali jika kita selama waktu yang singkat ini untuk memperbanyak baca Al-Quran dan memperbanyak iktikaf di masjid. Tapi ketika waktunya mengisi tenaga, maka jangan lupa untuk kembali dulu supaya kuat. Kecuali memang dirinya kuat, fisiknya kuat, maka silahkan. Mau iktikaf berjam-jam, ibaratnya mau dalam waktu 3 malam, 4 hari 3 malam ini bisa menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, luar biasa, sangat boleh sekali. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak ibadah selama berada di kota Madinah ataupun nanti di kota Makkah. Al-Munawwarah ini adalah sebagaimana yang disabdakan dari Nabi Muhammad SAW, tidak ada bumi yang lebih kucintai selain daripada tempat di mana dimakamkannya diriku. Inilah kenapa Madinah dikatakan kota yang paling baik, kota yang paling indah di seluruh dunia, yaitu karena di situ ada jasadnya sang kekasih, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi meminta kepada Allah untuk kota Madinah, Allahumma ja'al bil Madinah di fima bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikanlah kota Madinah ini supaya lebih dilipat gandakannya keberkahannya daripada kota Makkah. Ibaratnya Makkah 2 kali, ya Allah lebihkan untuk Madinah supaya lebih berkah. Jadi jangan sesekali kita untuk meremehkan kebaikan sekecil apapun di kota Madinah. Jadi sekali lagi, mumpung kita ada di 2 kota yang suci ini, di 2 kota yang mulia ini, marilah memperbanyak diri kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan semoga Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kami akan waktu yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ziarah ke makam Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, tadi di awal Ustadz Hasan juga sudah menyampaikan kepada kita ya, adab-adabnya ketika nanti kita berada di kota Madinah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita amalkan ya. Kemudian perlu kami informasikan juga bahwa kita saat ini dalam keadaan safar. Safar, kalau dalam bahasa kita tuh perjalanan ya, perjalanan yang jauh. Kalau Rasulullah SAW dulu kata Ibnu Umar, kalau dalam melakukan perjalanan nggak pernah sendiri, minimal aja berdua, bertiga. Bahkan ketika Ibnu Umar ikut dalam safar bersama Rasulullah, tidak pernah beliau sendiri.
Oleh karena itu, mengingatkan kembali kita semua ketika nanti berada di kota Makkah, Madinah, dan di kota Makkah, walaupun kita sudah tahu jalannya ke masjid, sebaiknya tidak juga kita sendiri, ya. Kita ingin ajak teman-teman kita untuk semangat, ya, untuk meningkatkan ibadah kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, safar itu sendiri banyak pengertiannya selain memang perjalanan. Bahkan dalam sebuah hadis, safar itu bagian dari azab sebenarnya, ya. Artinya itu kesulitan, ya. Coba kita bayangkan aja ketika kenapa disebut itu sebuah kesulitan. Padahal kalau kita di rumah kan kita nyaman, ya. Kita kumpul sama keluarga, semua di rumah serba ada, ya. Makan, minum, tidur, wah semua sudah tersedia. Memang tempat tinggal kita sudah kita desain sedemikian rupa untuk kenyamanan kita tinggal, untuk kita dan bersama dengan keluarga. Tapi karena kita safar, kita mendapatkan beberapa kesulitan yang tadi kita rasakan begitu nyaman di rumah kita. Kita tinggalkan keluarga kita tinggalkan harta benda kita pergi ke tempat yang jauh, ke tanah Haramain, Makkah dan Madinah. Tadi di pesawat mungkin ada yang duduknya kerapatan, ada yang terus susah tidur, ngelihat hal-hal yang di luar dugaannya, gitu kan. Banyak hal-hal yang didapati selama perjalanan tersebut. Itu bagian dari kesulitan yang kita peroleh. Tapi di balik kesulitan itu ada keistimewaannya yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Di antaranya terkabulnya doa. Oleh karena itu, mengingatkan kita semua, mari sama-sama kita doakan keluarga kita, sanak saudara kita, sahabat kita, atau mungkin yang mereka titip salam kepada kita doakan mereka semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita ke tanah suci Makkah dan Madinah, agar mereka juga Allah sampaikan mereka di waktu-waktu yang akan datang bersama kita. Karena doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kata Nabi, doa al-ghaib bil ghaib maqbul. Doanya orang yang tidak terlihat kepada orang yang tidak terlihat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang kan kita nggak kelihatan nih, masalah kita doain, mereka juga nggak ngelihat ya kita kondisinya saat ini sedang apa, ya. Sementara kita sebahagiannya dalam beberapa kesulitan. Nah, doa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan segan-segan, kalau bahasa kita jangan pelit-pelit untuk kita mendoakan mereka semua, termasuk untuk selain untuk diri kita sendiri juga doakan kepada mereka, ya. Diyafullah wa idafur rahman. Para tetamu Allah yang mulia, insya Allah nanti sebentar lagi Ustaz Hasan akan bimbing kita untuk memasuki batas wilayah kota Madinah, ya. Kota yang dimana kau kan sampai mereka tidak mementingkan dirinya sendiri terlebih dahulu, mereka lebih mementingkan untuk memenuhi kebutuhan kaum muhajirin. Makanya kota ini sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak keberkahan dan keutamaan dari kota Madinah Munawwarah ini. Jadi selama nanti kita berada di kota Madinah, perbanyak kita bersolawat kepada Nabi, perbanyak kita sering-sering ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak juga kita untuk berbuat kebaikan selama di kota Madinah. Alhamdulillah hotel kita juga tidak terlalu jauh untuk ke Masjid Nabawi. Hotel kita sangat dekat, jadi
diutamakan setiap sholat wajib kita berjamaah di Masjid Nabawi. Mari para jamaah sekalian, karena kita sudah masuk di kota Rasulullah SAW, kita baca salawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين فمبلغ العلم في أنه بشر. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. دعا إلى الله